Rasa Sebenarnya apa justru gitu? radiasi itu efektif menghilangkan nyeri. Oke. Jadi salah satu indikasi radiasi itu adalah cancer pain. Pasien-pasien dengan nyeri kanker yang hebat, yang misalnya sudah minum morfin dengan dosis tinggi, masih nggak hilang juga, itu biasanya justru dikirim ke kami untuk dilakukan radiasi, dan itu efektif menghilangkan nyeri. Mungkin dalam beberapa hari aja nyerinya biasanya 90% udah hilang lah. Ya, halo Sobat Sentra semuanya, jumpa lagi kita di Sentra Stage. Kali ini saya sudah ditemani oleh Dr. Angela Gisalvania, spesialis onkologi radiasi konsultan. Kita akan membahas segala sesuatu mengenai terapi radiasi dikaitkan dengan onkologi tentu saja. Baik, kita akan langsung saja mulai untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelumnya kita sapa dulu Dr. Gisenya sebagai bintang tamu. Apa kabar Dr. Gisel? Baik, apa kabar? Luar biasa, terima kasih dokter sudah mampir ke podcastnya Sentra Medical Hospital Group ini dok. Baik dok, ini kita akan ngomongin soal onkologi radiasi ya dok ya. Mungkin orang awam, masyarakat awam, sobat sentra kita sebutnya begitu, masih kurang begitu paham ya dok, belum begitu familiar. Sebenarnya terapi radiasi ini dikaitkan dengan onkologi itu seperti apa sih dok bentuknya gitu? Ya baik, jadi mungkin saya bisa jelaskan bahwa pilar utama untuk terapi kanker atau onkologi itu ada 3. Ya. Jadi pertama ada bedah yang kita semua sudah tahu, kemudian ada terapi sistemik termasuk salah satunya kemoterapi di situ, dan yang ketiga adalah radioterapi atau terapi radiasi. Jadi radiasi itu merupakan salah satu bagian dari pilar penunjang untuk terapi kanker yang sangat penting. Jadi memang tadi dokter sudah sampaikan bahwa standar bakunya seperti itu dokter ya. Ada terapi bedah, ada terapi sistemik, dan juga radiasi ya dok ya. Baik, kalau begitu dok, saya mewakili orang awam. Sebenarnya jenis-jenis kanker apa saja sih dok yang boleh diterapi atau paling ideal diterapi dengan terapi radiasi ya dok? Jadi radiasi itu sebenarnya bisa menterapi banyak jenis kanker. Dikatakan bahwa sekitar 50% dari pasien yang menderita kanker, jadi jenis kanker apapun, itu pada suatu fase dalam perjalanan penyakitnya itu akan membutuhkan terapi radiasi. Jadi sekitar 50% dari penderita kanker akan membutuhkan terapi radiasi. Jenis tumornya bermacam-macam. Jadi kadang bisa dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jadi mau ada kanker kulit, kanker payudara, kanker leher rahim, kanker prostat, kanker hati, semua itu masih ada tempatnya untuk dapat diradiasi. Kalau begitu dok, mungkin orang awam juga pengen tahu, selain kanker atau non kanker bisa nggak diterapi dengan radiasi dok? Hanya ada sedikit yang non kanker yang diterapi radiasi, itu seperti misalnya keloid. Keloid ya, scar yang keloid di kulit itu bisa diradiasi, dan beberapa tumor-tumor jinak. Sebenarnya tumor di brain itu banyak yang jinak, jadi bukan termasuk kanker, tapi itu bisa diterapi. Termasuk juga kelainan pembuluh darah seperti AVM, arteriovenous malformation, itu juga termasuk yang bisa diradiasi. Oke. Jadi memang Sobat Sentra sudah dengar ya bahwa ternyata selain 50% jenis kanker juga non kankernya juga sangat bermanfaat ya dokter ya. Tadi dokter sudah jelaskan. Baik, kalau begitu dok, bagaimana sih prinsip kerja atau cara kerjanya terapi radiasi dalam membunuh sel-sel kanker ini dokter? Iya baik, jadi kanker itu sebenarnya bisa terjadi pertumbuhan yang terus-menerus semakin membesar itu karena ada mutasi di DNA-nya. Jadi sel kanker itu DNA-nya itu seperti otaknya itu ada yang mutasi, jadi dia salah program. Jadi kalau sel normal itu bisa membelah dan bisa mati, sel kanker itu cenderung membelah terus, tidak mau mati. Makanya dia makin bertumbuh makin besar. Nah, radiasi itu dia membunuh kanker dengan cara ketika dia diarahkan pada sel-sel kanker, dia akan memotong rantai DNA kanker yang termutasi itu, sehingga stop proses untuk perintah membelah terus seperti itu, sehingga pada akhirnya tumor itu mati. Seperti itu secara garis besar. Oke dok, mungkin juga orang awam pengen tahu dok. Tadi kan dokter sempat menyebutkan ada kemoterapi, imunoterapi. Apakah sama dok cara kerja ketiga jenis ini untuk membunuh sel kanker tadi dok?
Mungkin dokter bisa bedain ya kemoterapi, imuno dan beda. radiasi. Jadi sekarang lebih masuk dalam golongan besar terapi sistemik. Di dalam terapi sistemik itu ada kemoterapi, di mana kalau kemoterapi itu obat itu masuk lewat infus ke dalam tubuh, ke seluruh pembuluh darah, dan di sana dia akan mengejar sel-sel kanker, sel-sel yang cepat membelah untuk kemudian dimatikan. Nah, tapi kalau terapi sistem terapi targeted itu lebih spesifik. Jadi dia bisa mengejar sel-sel kanker yang memiliki reseptor tertentu. Dia akan masuk di situ, menggait reseptornya dan kemudian membunuh sel tumornya. Dan ada yang namanya imunoterapi tadi. Jadi kalau imunoterapi itu dia lebih menggunakan sistem kekebalan tubuh kita sendiri dibangkitkan untuk kemudian melawan kanker itu sendiri. Oke, baik. Dok, pengen tanya juga nih, apakah radioterapi atau terapi radiasi ini bisa menjadi terapi utama? Artinya begini, ada case tertentu yang nggak perlu lagi terapi sistemik yang lain, cukup dengan radioterapi sudah bisa sembuh begitu. Bisa nggak dok, bisa dikategorikan seperti itu? Ada beberapa jenis tumor yang kanker yang bisa dilakukan seperti itu. Tapi sebenarnya mungkin secara umum dulu bahwa prinsip modalitas penanganan kanker itu biasanya lebih ke multimodalitas, multidisiplin. Jadi penanganan kanker itu sangat tergantung pada jenis tumornya, kemudian lokasi dan stadiumnya, seperti itu. Jadi lebih sering terapi itu kanker itu dilakukan seperti bahu membahu, saling menolong untuk membasmi satu kanker gitu. Jadi jarang satu modalitas itu sendiri. Terutama itu bisa kalau misalnya sangat kecil, tumornya masih sangat awal, sangat early, biasanya itu bedah saja cukup, diangkat saja cukup. Tapi ketika dia sudah mulai stadiumnya agak naik, di mana di Indonesia ini biasanya bukan stadium dini ya, betul. Menengah pasien ke datang selalu atas. Sudah menengah ke atas ya dok ya. Jadi kalau stadium yang lokal lanjut seperti itu biasanya butuh lebih dari satu modalitas. Jadi nggak ada satu terapi itu yang lebih superior dibanding yang lain. Semua itu punya tempatnya sendiri-sendiri. Kalau kanker darah misalnya itu justru masuknya kemoterapi. Iya, gitu. Seperti limfoma ya dok ya. Betul. Nah tapi tadi ada juga yang dibilang yang radiasi aja bisa kah gitu? Ada, bisa. Jadi pada beberapa kasus misalnya kanker laring, pita suara, nah itu pada stadium yang dini, bila pasien tidak mau pita suaranya itu diangkat, nah itu bisa diradiasi saja. Jadi preserve organ, pita suaranya masih disisakan ya, masih ada, tapi terapi kankernya tetap berjalan itu dengan radiasi. Dengan radiasi. Seperti itu. Jadi kondisi kanker laring inilah ya dok ya yang disarankan misalkan bisa khusus bisa radiasi saja. Karsinoma nasofaring pada stadium yang sangat dini itu juga bisa dilakukan dengan radiasi saja. Gitu. Jadi ada jenis-jenisnya. Tapi mungkin lebih banyak majority akan gabung dengan operasi atau gabung dengan kemoterapi. Oke, jadi sekali lagi memang ini multimodalitas dokter ya. Jadi tidak bisa kita mengkotak-kotakan ini unggul misalkan ini bisa kita kesampingkan gitu ya dok. Seperti orkestra, ada perannya masing-masing. Betul, seperti orkestra. Betul. Jadi kalau kurang satu alat musik mungkin terdengar kurang indah gitu ya dok ya. Oke, baik. Dok, saya pengen tanya, seberapa besar angka harapan hidup begitu dok dalam terapi radiasi ini bisa membantu seseorang, katakanlah pasien kanker ini, supaya angka harapan hidupnya lebih baik begitu dok? Ya, jadi lagi-lagi kalau harapan hidup itu bergantung pada jenis kanker, stadium, ya kondisi pasien sendiri. Jadi pengaruhnya banyak. Dan terapi itu tadi seringnya multimodalitas. Jadi biasanya bukan hanya satu melulu hanya bergantung pada radiasi. Tapi pada beberapa kasus tumor itu memang radiasi itu merupakan kayak pemeran utama. Misalnya kanker leher rahim gitu. Kanker leher rahim yang locally advanced yang tadi lokal lanjut, yang biasanya justru pasien di Indonesia itu kira-kira datang itu dengan stadium seperti itu biasanya sudah tidak bisa dioperasi, jadi dia harus di kemoradiasi begitu. Nah itu biasanya pemeran utamanya radiasi itu, dan itu bisa membantu pasien tuh sampai dari tadinya kankernya
ada gitu, misalnya menimbulkan perdarahan, nyeri hebat dan lain-lain. Nah itu bisa dihilangkan dengan radiasi seperti itu. Baik. Dok, nah ini kita masuk ke persiapan terapi radiasi. Sebelumnya apa tahapan-tahapan atau prosedur yang harus pasien lakukan sebelum dia menjalani terapi radiasi ini, dokter? Ya, sebenarnya radiasi itu termasuk yang tidak terlalu butuh banyak persiapan atau requirement. Jadi kadang justru ketika pasien itu tidak bisa dioperasi atau tidak bisa dilakukan kemoterapi, misalnya fungsi ginjal jelek, justru dia pilihannya radiasi. Begitu, karena radiasi itu termasuk yang cukup ringan lah. Itu kalau misalnya dilakukan dengan benar dan sesuai ya. Begitu. Jadi requirement sebenarnya seperti hanya cek lab gitu, apakah HB cukup baik gitu. Itu pun biasanya kalau misalnya pasien dengan perdarahan, jadi kita tidak mengharuskan seperti HB harus 10 gitu. Betul. Lebih rendah dari itu pun tidak apa-apa karena tujuannya justru menghentikan perdarahan. Jadi nggak banyak sih. Nggak banyak. Pokoknya pasien ya mungkin bisa diradiasi. Nggak ribet lah ya, dok. Nggak ribet. Baik, dok, saya pengen tanya nih. Orang awam juga pasti pengen tahu, ada nggak sih efek samping, dok, dari terapi radiasi itu gitu? Efek samping pasti ada. Jadi kalau dibilang suatu terapi itu tidak memiliki efek samping sama sekali, itu pasti bohong. Pasti ada efek samping. Iya. Tapi efek sampingnya itu tidak terlalu inilah ya. Jadi kita bisa radiasi itu sifatnya lokal. Jadi dia hanya berefek kemana radiasi itu diarahkan. Jadi misalnya kalau kanker payudara dia diarahkan ke payudara atau dinding dada, dia efeknya hanya di situ aja gitu. Jadi tidak kemana-mana. Kalau misalnya kanker leher rahim dia diarahkan ke area perut, ya mungkin efek sampingnya seperti diare gitu. Itu pun bukan diare yang parah, biasanya cukup manageable lah. Seperti itu. Jadi tidak buat rambut rontok juga kalau misalnya radiasinya bukan ke arah kepala. Kalau ke arah kepala bikin rambut rontok, iya. Tapi itu pun rambutnya akan tumbuh kembali nanti setelahnya. Mungkin nggak instan langsung, tapi langsung numbuh akan tumbuh dalam beberapa bulan. Proses lah, gitu. Kemudian juga efek samping itu ke kulit sebenarnya bukan yang, kalau orang kadang suka takut kan gosong hitam gitu ya. Kalau sekarang alat radiasi kan sudah canggih gitu. Jadi kita tuh bisa sparing, tidak mengarahkan ke kulit tapi di bawah kulit gitu. Jadi kulit itu bukan yang gosong hitam, tapi mungkin hanya sedikit kecoklatan seperti kalau kita berjemur. Tanning. Gitu, iya. Jadi tidak menakutkan dan itu bisa berangsur akan hilang, mendekati normal atau kembali ke normal seiring dengan berjalannya waktu ya dalam beberapa bulan. Seperti itu. Mungkin bisa dianjurkan pakai krim-krim tertentu gitu, dok, untuk mengembalikannya. Baik. Ini juga pertanyaan dari orang awam, dok. Selama menjalani terapi radiasi, ada rasa sakit nggak sih, dok? Atau setelah terapi ada nyeri atau rasa sebenarnya apa? Justru radiasi itu efektif menghilangkan nyeri. Jadi salah satu indikasi radiasi itu adalah cancer pain. Pasien-pasien dengan nyeri kanker yang hebat, yang misalnya sudah minum morfin dengan dosis tinggi masih nggak hilang juga, itu biasanya justru dikirim ke kami untuk dilakukan radiasi dan itu efektif menghilangkan nyeri. Mungkin dalam beberapa hari aja nyerinya biasanya 90% udah hilang lah. Oke, jadi justru malah menghilangkan nyeri ya, dok. Jadi pasien, masyarakat nggak harus khawatir bahwa wah ini radiasi ini bikin sakit gitu loh. Bikin enggak ya, dok ya. Oke, baik. Dok, ini pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya berapa lama sih, dok, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus terapi radiasi ini? Ya, jadi tergantung jenis kankernya dan stadiumnya. Itu bisa bermacam-macam. Tapi biasanya kita ada kategorinya lah. Jadi misalnya kalau untuk kategori radiasi yang untuk radiasi definitif, artinya dilakukan terus sampai itu sembuh, itu biasanya mungkin sekitar 30 kalian gitu. Itu harus setiap hari, kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu off, nanti mulai lagi Senin ke Jumat, seperti itu. Tapi ada juga kategori yang adjuvan, itu artinya terapi tambahan setelah pasien sebelumnya mendapatkan operasi misalnya atau kemo, biasanya mungkin sekitar 25 kalian gitu. Biasanya 25 itu yang sering kalau buat kanker leher rahim ataupun payudara. Tapi sekarang ini juga dengan kemajuan zaman itu sudah mulai di hipofraksi. Jadi fraksinya makin lama makin pendek.
tapi sekalinya itu dosisnya lebih tinggi. Seperti itu. Jadi bisa mungkin 10 sampai 15 kalian, ada 15 kali lah, 15 sampai 20 kali yang moderate hipofraksinasi. Dan kemudian ada juga kategori paliatif. Paliatif itu tidak menyembuhkan, tapi hanya mengurangi gejala. Jadi kayak misalnya kalau nyeri supaya nyerinya hilang, perdarahan supaya perdarahannya stop, itu cukup pendek, bisa 5 sampai 10 kali. Seperti itu. Dan ketika pasien itu di atas meja pesawat, itu mungkin durasinya hanya sekitar 15-20 menit. Relatif cepat lah ya dok ya. Jadi enggak dan tidak terasa apa-apa. Gitu. Jadi kan radiasi itu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Jadi hanya tiduran gitu aja, seperti CT scan lah persis gitu. Kadang kita mendengar suara kayak tut. Nah itu tandanya mesinnya itu on. Setelah itu selesai, ya udah. Jadi pasien boleh tidur gitu ya dok? Boleh. Oke. Dia tidur terlelap gitu, istirahat bisa ya dok? Iya, bisa. Oke, ini menarik. Oke, dok, sekarang ini apa sih dok teknologi terbaru termutakhir dari terapi radiasi yang digunakan untuk pengobatan kanker gitu dok? Ya, jadi kalau teknologi, jadi kan kita udah sekarang sangat maju. Kalau dulu hanya 2 dimensi itu seperti depan belakang atau kanan kiri, kemudian berangsur ke 3 dimensi, kita sudah bisa menyinar sesuatu tuh bentuknya seperti bola atau seperti kotak. Nah sekarang ini udah ke zamannya IMRT, Intensity Modulated Radiotherapy. Jadi kalau kita mau menyinar suatu benda bentuknya wajah begini, ya dia akan ngikutin, mempahat, membentuk seperti wajah ini. Jadi misalnya kita mau meradiasi kanker payudara, kita meradiasi bagian payudara. Nah itu bagian paru dan jantung itu sudah bisa kita keluarkan dari area target ya. Gitu. Bahkan kita lindungi, kita hitung dosisnya, tidak boleh melebihi dari dosis yang diperbolehkan lah. Begitu. Jadi di situ letak kemajuannya. Makin canggih ya dok ya. Baik dok, ini selanjutnya nih pertanyaannya. Sebenarnya apakah terapi radiasi ini bisa dikombinasikan dengan pengobatan lain untuk mendapatkan hasil lebih baik misalkan dok? Iya. Ya tentu saja tadi bisa, kan multimodalitas harus tadi ya. Modalitas. Ya, betul. Jadi memang dia untuk mencapai orkestra yang baik itu dia mainnya nggak sendiri-sendiri, tapi mainnya bareng ya. Jadi memang sejatinya harus demikian, dokter. Oke. Baik, dok, untuk mendapatkan hasil yang optimal setelah terapi radiasi. Sebenarnya apa yang harus pasien lakukan supaya ini hasilnya bisa bagus? Dokter kan sudah kasih anjuran. Pasiennya harus seperti apa sih, dok? Iya. Jadi sebenarnya tidak ada pantangan khusus atau larangan tertentu, tapi jaga kesehatan aja. Jadi termasuk makan makanan yang bergizi, kita anjurkan makanan tuh yang tinggi protein supaya healing sel-sel sehatnya itu lebih baik. Jadi kalau makan itu tinggi protein, biasanya hanya 1 lauk, mungkin 2 lauk, ayam dengan telur, ikan dengan ayam, seperti itu tuh membantu. Kemudian istirahat cukup juga. Jadi jangan terlalu lelah. Bukan berarti nggak boleh melakukan kegiatan apapun. Karena kadang kalau lagi-lagi bergantung pada jenis kankernya. Kadang kanker yang cukup ringan, misalnya kanker payudara itu, kadang kita punya pasien lagi break time, dia masih kerja, lagi break time dia datang buat radiasi, habis itu dia kembali kerja lagi. Itu mungkin. Gitu. Jadi jangan dibayangkan juga bahwa terapi radiasi itu harus semua orang dalam tempat tidur, berangkar, didorong-dorong. Enggak sih. Ada yang sambil kerja juga bisa. Siap baik. Jadi tidak membatasi ruang gerak misalkan dok ya kalau dia disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada kan yang bilang begini dok, karena pasien kanker dia nggak boleh terlalu capek istirahat. Ada kan yang sampai minta istirahat kerja, cuti gitu ya dok ya. Itu bagaimana dok menurut dokter? Ya tergantung kondisinya. Memang pada beberapa yang kondisinya agak berat ya memang tidak bisa sambil bekerja ya, harus istirahat. Yang sambil dirawat inap juga ada sih. Jadi memang sangat bergantung case by case. Oke. Mungkin terakhir dok, apa mungkin pola makan atau nutrisi misalkan, kan pasien cancer ini ada yang bilang nggak boleh makan ini, tapi ada yang bilang boleh makan ini. Contoh misalnya daging merah atau mungkin cemilan atau yang manis-manis. Seperti apa sih dok pola makan? Jadi memang intinya kita anjurkan untuk makan yang sehat. Makan yang sehat itu kan
masih yang sebenarnya bergizi seimbang ya. Jadi nggak bagus juga kalau kita sama sekali tidak makan satu porsi dari yang satu komposisi gizi yang harusnya itu menjadi bagian dari gizi seimbang gitu. Jadi kita tetap menganjurkan tetap gizi seimbang tadi, protein cukup tinggi, banyak sayur buah tentunya sehat, kemudian hindari yang berpengawet, perasa, pewarna, yang makanan kaleng-kaleng yang diasinkan, diawetkan, itu diasap gitu, itu nggak terlalu bagus sebenarnya. Lebih bagus itu yang fresh seperti itu. Kalau zaman sekarang malah fresh itu makin fresh makin mahal kan? Iya, betul. Jus fresh dibanding jus kaleng masih kaleng, sekarang lebih betul. mahal yang fresh. Tapi memang fresh itu yang sehat. Seperti itu. Cara masak juga pengaruh. Cara masak yang paling sehat itu adalah rebus kukus. Yang paling jelek itu adalah bakar. Jadi sebenarnya bakar tuh item-itemnya itu gosong-gosongnya itu sebenarnya karsinogenik. Jadi kadang kalau misalnya kita pingin banget gitu makan yang dibakar itu mungkin lebih baik kayak dibungkus sesuatu dulu, di wrapping atau dikasih daun pisang gitu. Nanti gosong-gosongnya yang dibuang. Gitu. Jadi yang dimakan jangan yang gosong. Gitu. Terus deep fried itu juga minyak itu kan sebenarnya menghilangkan vitamin-vitamin yang baik ya. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu rebus kukus karena vitaminnya masih ada di situ semua. Cuma biasanya untuk pasien-pasien yang sedang menjalani radiasi itu kadang kita kasih pengecualian gitu. Kadang radiasi itu kan cukup panjang, misalnya 20 kali, 25 kali pasien harus datang setiap hari. Nah kadang pasien itu tidak nafsu makan. Nah itu kita justru lebih mensuggest pasien, kalau sekarang lagi terapi bolehlah makan apa aja dulu yang dia suka. Yang penting makan dulu, ada yang masuk supaya pasiennya jangan drop. Karena kalau dia drop, nggak makan sama sekali terus nggak drop gitu, pada akhirnya malah pasiennya kan tidak bisa melanjutkan terapinya malah terhenti, itu lebih jelek lagi gitu. Jadi kadang kita ya udah maunya makan apa, makan bakso silahkan, mau makan sate silahkan, mau makan apa aja gorengan boleh makan, yang penting makan dulu. Nanti kalau terapinya udah selesai, ini tumornya sudah terkontrol, baru di situ stop, berpantang, kita mulai makan yang sehat-sehat aja, begitu. Lebih baik daripada tidak ada yang masuk. Betul. Makanan sama sekali. Oke, baik, menarik ya dok. Mungkin terakhir dokter, pesan kepada masyarakat yang mungkin sejauh ini masih terpengaruh, terapi radiasi menakutkan, ada efek samping, apa mungkin pesan yang bisa dokter Gisel sampaikan kepada masyarakat yang masih takut dengan radiasi atau terapi radiasi? Iya, jadi terapi radiasi itu sebenarnya terapi yang sangat efektif untuk mengobati kanker dan sama sekali itu tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau. Jadi tidak perlu takut karena kalaupun kita ada nyeri yang tak tertahankan, itu justru sangat efektif untuk menghilangkan nyeri itu. Jadi ini terapi yang sangat aman, dilakukan dengan pesawat yang sangat canggih sehingga efek-efek samping yang ditakutkan itu mungkin jangan takut dulu gitu, karena banyak pasien yang sudah melewati dan semuanya baik-baik saja, malah merasa jauh lebih baik. Mungkin seperti itu pesan dari saya. Ya. Mungkin selebihnya Sobat Sentra yang ingin mungkin berkonsultasi ya dengan Dr. Gisel, bisa langsung datang ke Sentra Medical Hospital Cibinong, karena nanti kita akan segera punya Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center ya dok. Dokter nanti akan ada di sana bersama Dr. Enrico untuk mungkin masyarakat ataupun juga pasien-pasien bisa bertanya lebih banyak dan mendapatkan edukasi lebih banyak dari Dr. Gisel. Baik, terima kasih Dr. Gisel untuk waktunya, untuk penjelasannya. Mudah-mudahan ini benar-benar mendapatkan insight buat masyarakat yang mungkin selama ini masih keliru ya, masih percaya dengan mitos-mitos ataupun juga hal-hal yang belum tentu benar adanya. Sukses selalu untuk Dr. Gisel. Terima kasih. Baik. Ya, demikian Sobat Sentra obrolan saya bersama Dr. Angela Giselvania. Ya, nanti kita akan ketemu lagi dengan topik-topik menarik selanjutnya masih di podcastnya Sentra Medical Hospital Group Sentra Stage. Sampai jumpa.